Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudara yang terkasih dan yang mengasihi Tuhan. Apa kabarnya? Kami harapkan semua dalam keadaan baik-baik saja, dalam jamahan lawatan kasih perlindungan yang datang dan berasal daripada Tuhan. Amin. Hari ini Kamis, tanggal 29 Desember tahun 2022, bersama dengan saya, Pendeta Yupri, Pendeta Resort GKI Puruk Cahu, akan mengajak kita bersama-sama untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan yang mana sesuai dengan Almanak Nas Gereja Kalimantan Evangelis, diambil dari kitab Injil Lukas pasal 19 ayat 41-44 di bawah perikop Yesus dielu-elukan di Yerusalem. Namun sebelum kita bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan ini, mari kita terlebih dulu bersatu dalam doa, memohon pimpinan Roh Kudus atas kita. Mari kita berdoa. Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, Bapa yang perkasa, Bapa yang kami panggil sembah dalam Tuhan Yesus Kristus, dengan penucapan syukur kami datang menghampiri tata hadirat-Mu yang kudus, bersyukur atas kasih penyertaan-Mu yang telah Engkau lakukan di sepanjang hidup kami. Saat ini kami ingin membaca dan merenungkan firman-Mu. Tuntun kami dalam kuat kuasa Roh Kudus, sehingga kami dapat mengerti dan memahami serta melakukan firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita buka Injil Lukas pasal yang ke-19 ayat 41 sampai dengan 44 di bawah perikop Yesus dielu-elukan di Yerusalem. Yang demikian bunyinya. Dan ketika Yesus telah dekat dan melihat kota itu, ia menangisinya. Katanya, "Wahai, betapa baiknya jika pada hari ini juga engkau mengerti apa yang perlu untuk damai sejahteramu. Tetapi sekarang hal itu tersembunyi bagi matamu. Sebab akan datang harinya bahwa musuhmu akan mengelilingi engkau dengan kubu, lalu mengepung engkau dan menghimpit engkau dari segala jurusan. Dan mereka akan membinasakan engkau beserta dengan pendudukmu. Dan pada tembokmu mereka tidak akan membiarkan satu batu pun tinggal terletak di atas batu yang lain. Karena engkau tidak mengetahui saat bila mana Allah melawat engkau." Demikian firman Tuhan. Amin. Bapak Ibu, Saudara-saudara yang terkasih dan yang mengasihi Tuhan, sejarah memperlihatkan kepada kita betapa mengerikan ketika Bait Allah dihancurkan dalam pengepungan Yerusalem oleh tentara Romawi pada tahun 70 Masehi. Hampir 1 juta orang Yahudi dibantai ketika mereka berlindung dalam tembok kota dan saat orang Romawi berhasil menerobosnya. Bahkan bukan hanya dibantai, kota dan Bait Allah pada saat itu juga turut dihancurkan sehingga rata. Hanya tinggal tembok barat saja yang tersisa, yang dapat kita saksikan sampai saat ini. Saudara-saudara yang terkasih dan yang mengasihi Tuhan, sebenarnya menurut seorang sejarawan abad pertama, Flavius Josephus mengatakan bahwa Jenderal Titus pada saat itu sebenarnya ingin menyelamatkan Bait Allah. Tetapi karena prajurit-prajuritnya begitu marah, maka Bait Allah dibakar dan dihancurkan. Dan juga dikatakan saudara-saudara, bahwa sebelum tentara Romawi berhasil masuk kota, akibat pengepungan tersebut membuat banyak orang-orang yang tinggal di dalam tembok kota mengalami kelaparan dan hidup dalam keadaan yang sangat memprihatinkan. Pada saat malam hari, penduduk kota mencoba keluar tembok untuk mencari tanaman atau apa saja yang bisa dimakan di luar. Tetapi seringkali mereka tertangkap oleh tentara Romawi yang kemudian dengan kejam menyalibkan mereka dan menghadapkan
salib itu ke arah kota agar dapat dilihat oleh orang-orang yang tinggal di dalam kota, sehingga mereka dilemahkan dalam semangat mereka. Sungguh sangat-sangat mengerikan. Mungkin ada pertanyaan di dalam hati kita saat ini. Kemanakah orang-orang Kristen pada saat itu? Saudara-saudara yang terkasih dan yang mengasihi Tuhan, mereka lari sesuai dengan peringatan Tuhan Yesus dalam Matius 21 ayat 20 sampai dengan 24. Mereka lari ketika melihat Yerusalem dikepung. Mereka menolak mengangkat senjata melawan Romawi dan lari ke daerah Pela di Transjordania. Jadi saudara-saudara yang terkasih dan yang mengasihi Tuhan, orang-orang Kristen pada saat itu tidak tinggal di dalam kota. Jadi dapat dikatakan bahwa saat itu adalah orang-orang Yahudi yang bukan Kristen yang tinggal dan ada di kota saat itu. Sungguh sangat memilukan peristiwa ini. Dan inilah yang ditangisi oleh Yesus dalam nas kita pada hari ini. Saudara, mengapa hal ini bisa terjadi? Hal itu tidak lain dan tidak bukan karena seperti yang dikatakan dalam nas kita pada hari ini. Itu karena mereka tidak tahu bila mana Allah datang melawat mereka. Mereka bahkan menolak, mengejek, menyiksa dan menyalibkan Dia. Jelas sekali saudara-saudara diperlihatkan hari ini. Jika kita tidak mengetahui, jika kita menolak Allah yang dalam Kristus Yesus, maka ada derita dan kebinasaan yang kekal menanti kita. Karena itu mari terima Dia dengan sungguh-sungguh, agar namamu tertulis dalam kitab kehidupan, dan engkau senantiasa dalam lindungan dan pemeliharaannya di tengah dunia ini. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang kami panggil sembah dalam Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berterima kasih karena kami boleh bersama-sama membaca dan merenungkan akan sabda firman-Mu. Biar kiranya sabda firman-Mu yang boleh kami baca dan renungkan tadi boleh tertanam kuat dalam hati dan kehidupan kami. Bapa dalam Tuhan Yesus, pada saat ini kami ingin berdoa, yaitu untuk jemaat-Mu yang ada di Bukit Nyumbung. Kiranya Tuhan memberkati dan memelihara mereka, menutup bungkus mereka dalam kuat kuasa Roh Kudus, sehingga baiklah keadaan mereka. Engkau memberkati setiap program pelayanan yang ada di sana. Demikian juga biar kiranya mereka boleh sehati sepikir seia sekata dalam melayani Tuhan. Bapa dalam Tuhan Yesus, demikian juga pada saat ini kami ingin berdoa, yaitu untuk setiap jemaat-Mu yang telah mendengarkan akan renungan harian pada hari ini. Kiranya ya Tuhan, Engkau memelihara mereka juga dalam setiap apa yang mereka kerjakan dan perbuat sepanjang hari ini. Demikian juga ya Tuhan, apabila ada dari antara mereka yang sakit, Tuhan kiranya berkenan memberikan kesembuhan. Demikian juga apabila ada dari antara mereka yang berbeban berat, Tuhan berikan kelegaan. Yang bersedih diberikan penghiburan. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Kami satukan doa kami saat ini dengan doa yang pernah Tuhan ajarkan. Dan saat ini kami bersama ucapkan demikian. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.